alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang sa'idah, malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di dalam bersama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah, 3 perkara yang mencukupkan akan kehidupan manusia. Jadi 3 perkara ini mencukupkan akan kehidupan manusia. Dengan sebabnya cukup, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Yang disebut pertama adalah inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Yang pertama, dari apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka cukuplah Islam yang mengungguli dari segala nikmat yang ada. Islam yang mengungguli dari segala nikmat. Apapun nikmat yang Allah berikan, Islam lebih tertinggi. Nikmat Islam lebih tertinggi dari nikmat semuanya. Inna minan na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Maka Islam ini memiliki arti al-istislam wal inqiyad wal khudu' li awamirillah. Al-istislam menyerahkan diri, wal inqiyad patuh, wal khudu' tunduk kepada segala perintah Allah. Maka dari situ apapun bentuk kesenangan akan menjadi semu, akan menjadi fana di alam dunia ini. Kita akan dapatkan kenikmatan hakiki ketika kita berpegang pada prinsip ketika kita berpegang pada prinsip Islam, kita akan dapatkan kenikmatannya hakiki. Ya. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab beliau menyatakan laqad kunna azilla. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab katakan, sungguh kami ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Fa'azzanallahu bil Islam. Maka Allah muliakan kita dengan sebab agama Fa'idhab tagainal fi ghairil Islam, maka jikalau kita mencari kemuliaan pada selain Islam, adallanallah. Niscaya Allah bakal hinakan kita. Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang nggak ada sama beliau? Beliau sampai begitu ngomong. Ya, kita mulia dengan sebab Islam. Apapun kita cari kemuliaan selain Islam, maka tidak akan kita dapatkan melainkan kehinaan. Sampai Allah mewasiatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum. Janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena Islamlah agama yang diridhai oleh Allah. Agama yang diinginkan oleh Allah. Agama yang diharapkan bagi semua orang adalah agama wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tuh, sampai ayat menyatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa orang yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima padanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk di akhirat, termasuk orang-orang yang merugi, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min. Sampai Allah nyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini di mana aku sempurnakan untuk kalian agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan buat kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam adi, dan aku pilih untuk kalian agama Islam. Kita nggak bisa menjamin diri kita bakal meninggal agama Islam. Bisa nggak menjamin? Nggak ada yang bisa menjamin. Innamal a'mal bi khawatimiha. Amal perbuatan lihat dari ujungnya. Kita nggak bisa menjamin bahwa kita akan mati dalam keadaan Islam. Tapi Allah berikan wasail. Allah berikan itu perantara-perantara. Allah berikan itu tanda-tanda. Yang dia ini bakal meninggal dalam keadaan Islam. Yang dia meninggal dalam keadaan fasik. Yang dia na'udzubillah meninggal dalam keadaan kafir. Tuh.
Allah berikan tanda-tanda. Dari apa? Dari kesehariannya. Dari kehidupan dia. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Matinya seseorang dilihat dari aktivitas kehidupannya. Begitu. Kalau orang yang mana dia senantiasa ibadah, selawat 5 waktu nggak tinggal, nggak pernah ganggu tetangga, nggak pernah nyakitin tetangga, nggak pernah mutusin silaturahim, ini diharapkan dia bakal meninggal husnul khotimah. Kayak seperti Ustadz perhatikan, kasih Ustadz perumpamaan. Kita lagi jalan, ada kulit pisang. Kulit pisang ya, Gom? Licin kan? Licin kalau pakai ubin. Tapi kalau kita di tanah, kulit pisang, lagi jalan nih, ubin. Ya, kita kesandung, jatuh. Kira-kira dalam pikiran kita, perhatiin nih, perhatiin. Kira-kira ketika kita kesandung, jatuh, kemungkinan kita mati atau cuma sakit doang? Lagi jalan. Oh, Fahmi nggak paham kok, Fahmi. Lagi jalan atau lagi lari. Ada kulit pisang kepleset. Jatuhnya kita akan menyebabkan mati yang udah-udah biasanya atau cuma sakit doang? Hah? Sakit doang kan? Jarang orang tiba-tiba langsung mati. Mungkin emang ada penyakitnya sebelumnya. Itulah. Kalau orang meninggal yang biasanya dia baik, sholat terus, puasa terus, melakukan kebaikan, jarang meninggalnya su'ul khotimah. Tapi kalau orang terjun bebas dari Gunung Salak, bung, terjun bebas, atau dari Monas terjun bebas, jatuh tuh, ya, dari tempat ketinggian yang begitu. Nah, itu kebanyakan orang mati apa segor lagi. Orang udah langsung, ya kan, selesai udah, mati, mau nggak bisa segor lagi, ketawa-ketawa, nggak ada yang begitu. Itulah orang melakukan maksiat dan sebagainya, ujungnya jarang mendapatkan kebaikan. Nah, dari situlah ya Allah memilih kita untuk apa? Meninggal dalam keadaan Islam. Sehingga para anbiya, para aulia takut mereka. Sampai mereka itu selalu mengamalkan berbagai macam kebaikan untuk supaya memantapkan imannya. Sampai diriwayatkan Nabi Allah Yusuf ya, tawaffani musliman walhiqni anta wali fid dunya, tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Sampai doa aja dalam keadaan khauf beliau, dalam keadaan makom khauf. Kedudukan yang takut itu ya mengungguli akan kedudukan roja, berharap. Takut, tawaffani ya Rabb muslim, padahal Nabi. Jangankan dosa besar, dosa kecil mustahil mereka lakukan karena mereka punya predikat ismah, maksum. Tapi masih mendoa, tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan muslim ya Allah. Lihat. Walhiqni bisalihin. Ya. Maka ada suatu hadis disebutkan man qala hina yusbihu wa hina yumsihu thalatha marrat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah kana haqqan 'ala Allah an yurdiyah. Siapa orang yang membaca setiap paginya 3 kali, setiap sorenya 3 kali, bacanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, maka Allah akan meridhokan hambanya tersebut. Oh, ridho yang paling tinggi dari segalanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya, itu yang pertama. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Wa inna minasyughli, dan dari apapun aktivitas kehidupan, yakfika ta'atu syughlan. Wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Dari apapun aktivitas kegiatan yang kau lakukan di alam dunia ini, cukuplah taat yang mengungguli dari segala aktivitas. Cukuplah taat yang paling utama dari segala aktivitas yang ada. Ya, wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughla. Karena Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budu. Aku tidak ciptakan manusia, aku tidak ciptakan kalangan jin, melainkan semata-mata hanya untuk ibadah. Ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Sampai datang kematian. Begitu. Kita diinginkan Allah untuk kita ibadah. Diinginkan Allah untuk ibadah. Nanti masalah rezeki ada waktunya untuk kita kerja, selebihnya ibadah kepada Allah. Perhatikan yang memberikan rezeki, bukan rezeki tersebut. Ya, kita perhatikan yang pemberi, bukan nikmatnya. Kalau kita rapi, bakal Allah mudahkan, Allah gampangkan, Allah luruskan segala sesuatunya. Subuh kita rapi dengan khusyuk sholatnya, segala apa yang dikerjakan, Allah perintahkan kita lakuin. Terus begitu, bakal dimudahkan semuanya sama Allah. Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri lan yaglibal usru yusrain. Terus begitu Nabi jatuh. Ya. Maka di dalam kitab Al-Ghirtas, Syarah Manaqib lil Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau menyebutkan ada 4 golongan. 4 manusia dari tinjauan ibadah. Golongan pertama yang hidupnya dari pagi, siang, sore, malam ibadah kepada Allah terus sampai dia meninggal dan dia ditakdirkan untuk masuk surga. Pagi, siang, sore, malam dan memang ditakdirkan sebagai penghuni. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan tersebut. Mereka itu para anbiya, para syuhada, para aulia, para solihin. Lihat pagi, siang, sore, malam ibadah terus. Ya, kalau nggak ibadah, ngajar, dakwah, ngarang kitab, silaturahim, begitu tiap hari. Ya, lihat tuh mereka yang memang pagi, siang, sorenya begitu, ya. Mereka punya prinsip taksir ala tashmir. Jiwanya teledor, tapi di atas ibadah yang mentok kepada Allah. Merasa jiwanya paling kurang, paling hina. Padahal ibadahnya sudah kayak gunung rasikhat yang mantep. Ilmunya mantep, tapi tunduk merasa yang paling kurang. Ya Rabbi mamana amal, wa kasbunah kullu zalal. Lakin fika amal, lakin lana fika amal, tuhil idhama rabb. Yang kedua, hidupnya bukan ibadah buat Allah. Hidupnya tidak diberikan untuk Allah. Hidupnya dalam keadaan naudzubillah mungkin kufur dia. Tapi memang ditakdirkan untuk surganya Allah. Tapi harus dengan iman. Sebelum akhir hayat dia wajib karena inti masuk surga adalah iman. Seperti apa? Seperti para penyihir Firaun. Mereka para pensihir Firaun, lihat para saharah Firaun itu yang dari masih kecilnya, masih mudanya musyrik kepada Allah. Nyembah selain Allah. Tapi di akhir hayatnya sebelum dipenggal sama Firaun, mereka menyatakan amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kita mengimani Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, dipenggal oleh Firaun. Ya kan? Disalib, dihancurkan mereka habis-habisan. Rabbana afriq alina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alina sabran, ya Allah, kosongkan jiwa kami dengan kesabaran atas siksaan Firaun. Wa tawaffana muslimin, wafatkan kami negara muslim. Padahal hidup pagi siangnya mereka dari masa muda sampai tuanya dalam keadaan musyrik. Tapi Allah berikan iman di penghujung akhir dan memang Allah inginkan mereka masuk surga Allah. Yang ketiga, nah, yang memang pagi siang sore melakukan kemaksiatan, fajir, kefasikan, semuanya. Dan memang Allah tidak peruntukkan dia ke surga tapi ke neraka. Tuh, udah meninggal dalam keadaan kufur, meninggal dalam keadaan musyrik, kafir. Maka hidupnya tidak untuk iman Islam dan matinya pun juga bukan dan tempatnya bukan di surga. Dan yang keempat ini yang kita takutkan. Ya, dia apa?
melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan. Itu tadi tuh orang yang yang jalan tapi kesandung, kepleset kulit pisang. Kebanyakan bisa seger, tapi ada juga kepleset langsung mati. Begitu pula sedikit. Orang yang naudzubillah, yang hidupnya dia baik selalu, sebelum akhir hayatnya dia keluar dari agama. Ya, kita kira dia baik, masya Allah, dia begini zikir, ya, lakukan ibadah. Di sebelum akhir hayatnya 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, setahun, mungkin sebulan, mungkin sehari. Sebagaimana apa itu tadi para penyihir Firaun, bisa kan Allah rubah dari buruk menjadi, juga masuk akal. Allah bisa rubah dari baik menjadi buruk. Memang tidak diperuntukkan, naudzubillah, dia di dalam surga. Maka di ujungnya dia dalam keadaan kufur dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian yang ketiga terakhir, inna minal minal ibrah yakfikal mautu ibratan. Sesungguhnya dari apapun pelajaran, renungan, apapun renungan yang di alam dunia ini, kita pikir apapun semuanya, yakfikal maut. Cukuplah kepada kamu memikirkan kematian, ibratan. Pelajaran, renungan yang paling jitu, yang paling mempengaruhi. Maka disebutlah kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang paling berharga. Nah itu dia. Nasihat yang paling berharga adalah ketika kita mengingat kematian. Bukannya semakin kendor, bukan semakin loyo, bukan semakin kurang semangat, tapi sebaliknya. Dengan kita mengingat kematian, kita menjadi optimis dalam mengarungi apapun bahtera kehidupan kita. Kita semakin mantep. Ya, karena kita yakin hidup kita sementara. Akhirnya subuh kita bangun, qiyamul lail kita segar, belajar jadi semangat. Kenapa? Karena kita bakal sebentar semuanya. Kita di pondok sebentar, kita di rumah sebentar, kita hidup sesaat. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia sesaat, maka jadikanlah dia itu ketaatan. Dan perhatikan juga, yang namanya kematian kita ingat gimana keluarga kita, orang tua kita, kakek kita. Ketika dengan kita mengingat mereka-mereka itu, cukup apapun dari nasihat yang diberikan kepada kita. Sampai Fudail bin Iyad, ada suatu cerita, Fudail bin Iyad datang kepada beliau itu seseorang. Dia meminta nasihat, ausini ya Fudail, wasiatkan aku wahai Fudail. Kata Fudail ini dikatakan, ente punya orang tua gak? Ayah ente? Punya. Masih hidup atau meninggal? Udah meninggal. Oh, kalau udah meninggal jauh-jauh dari ana udah. Ya. Fa inna man yahtaju ila man ya'idhuhu ba'da mauti walidihi la tanfa'uhu mau'idhah. Karena sungguh orang yang meminta nasihat, ya, maka sungguh orang yang butuh untuk meminta nasihat setelah kematian ayahnya, nggak bakal manfaat nasihat apapun. Ente ingetin abah ente, ingetin orang tua ente ketika meninggal. Ya, ketika meninggal, nah di situ bakal dapat pelajaran yang amat berharga. Nggak perlu banyak-banyak nasihat. Gimana ayah ente pas meninggal, gimana ibu ente ketika meninggal, ya, gimana kehidupan dia sehari-hari. Lihat, ketika dia meninggal, lihat mukanya bercahaya, mukanya enak, mukanya senyum. Berarti amal ibadahnya Masya Allah. Yasin nggak pernah tinggal. Waqiah nggak pernah. Surah Muluk nggak pernah tinggal. Selawat banyak. Sholat 5. Oh, lihat muka cahaya ketika meninggal. Al-Maut Raudhah Riyadil Jannah au Hufra min Hufarin Niran. Al-Gabru, ya kan? Begitu. Kubur adalah taman di taman surga. Lihat dari muka tanda itu kelihatan. Dari mukanya enak, senyum. Tapi kalau lihat mukanya, ya kan? Mukanya udah pucet, udah sepet, udah matanya naik ke atas, udah serem. Berarti ini cukup sudah. Udah cukup ini nasihat yang berharga.
agar kita tidak terulang kembali menjadi seperti itu. Ya, maka 3 inilah dikatakan perkara yang mencukupkan manusia hidup di alam dunia. Ya, insya Allah Allah berikan manfaat untuk kita dengan berkah malam Jumat. Allah gabulkan segala hajat kita. Allah gampangkan segala urusan kita dan Allah jadikan kita umat baginda Nabi SAW yang dibanggakan oleh Rasulullah, yang diridhoi oleh Rasulullah, dan insya Allah masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW. Dan kita akhirkan dengan qasidah sebelum kita tutup doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa barik ala